Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat selalu ya. Hari ini kita tidak bisa belajar di sekolah dikarenakan hari ini kita di sekolah belajarnya hanya sampai jam 9.30 menit saja. Nah, jadi anak-anak di rumah, Bapak harapkan kalian tetap belajar ya. Sekalipun kalian ada di rumah, Bapak harapkan kalian tetap belajar. Meskipun hanya melalui rekaman yang Bapak kirim melalui YouTube ini. Sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan materi di minggu yang lalu, kita sudah membahas yaitu tentang surat Al-Asr. Kemarin kalian sudah banyak yang hafal surat Al-Asr ternyata ya. Luar biasa, Pak Komar bangga ke kalian. Kalian ternyata sekalipun baru kelas 2 ternyata sudah bisa sedikit membaca sekaligus juga hafal. Yaitu surat Al-Asr. Kalau kemarin kita sudah membaca surat Al-Asr bersama-sama, bahkan ada yang maju juga. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu yang bagian C di halaman 55, yaitu tentang pesan atau isi atau kandungan yang ada dalam surat Al-Asr ini. Nah, jadi Al-Asr ini artinya adalah demi masa ataupun waktu asar. Nah, jadi kenapa sih Allah kok membahas Al-Asr yang artinya waktu asar? Jadi Allah itu menjelaskan, memberitahu kepada kita kalau Allah itu berjanji wal asri, demi waktu asar. Maksudnya apa? Waktu asar. Nah, jadi bahwasanya di waktu asar ini sesungguhnya manusia ataupun makhluk Allah ini itu sebenarnya adalah orang-orang yang semuanya dalam keadaan merugi. Nah, ini kemarin kita sudah bahas juga ya. Bahkan kita sudah catat. Jadi dalam surat Al-Asr itu Allah itu sekali lagi berjanji demi waktu asar. Wal asri artinya demi waktu asar. Ini sudah dicatat kemarin ya. Kenapa Allah berjanji dalam surat Al-Asr ini? Sesungguhnya, kata Allah, semua manusia itu dalam keadaan yang merugi. Kecuali, kata Allah, orang ini tidak rugi, kecuali siapa yang tidak rugi, kata Allah? Yaitu yang selalu mengisi waktunya dengan perbuatan baik. Ini sudah kita catat kemarin juga ya. Kemudian siapa lagi Pak? Ya, orang yang tidak merugi itu kata Allah selain orang yang melakukan perbuatan baik juga menggunakan waktunya untuk melakukan kebaikan. Ya tentu kalian sudah tahu mana yang baik, ya mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang kurang baik, bahkan perbuatan yang tidak baik. Nah, contoh di rumah kalian nih, hari ini kan kalian belajarnya di rumah nih. Perbuatan baik apa yang sudah kalian lakukan sekarang di rumah kalian? Ya, bangun tidur lebih awal. Bangun tidur, kemudian mandi, kemudian bantu orang tua.
Itu adalah salah satu contoh perbuatan baik. Atau kemarin sore nih, kalian maghrib sholat maghrib berjamaah di masjid, atau malah main, atau malah jangan-jangan kalian tidak ngaji. Awas itu. Nah, itu berarti kalian jangan-jangan nanti masuk ke sini nih, orang yang merugi. Ya, jangan sampai kita jadi orang yang merugi ya. Jadi, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, maka kita harus melakukan perbuatan baik, menggunakan waktu untuk kebaikan. Kemudian yang ketiga, kita juga harus disiplin waktu. Kata Pak Komar kan kemarin sudah dijelaskan, supaya kita tidak menjadi orang rugi, kita harus jadi orang yang disiplin. Disiplin itu apa sih Pak? Disiplin itu artinya kalau di saatnya kita belajar, ya belajar. Kalau di saatnya main, ya gunakan waktunya untuk main. Jangan ini dibalik. Saatnya waktu main kita belajar. Saatnya kita waktu belajar di sekolah malah digunakan untuk main. Nah, ini berarti kita orang yang merugi. Nah, orang yang merugi kata Pak Komar kemarin kan sudah dibilang, bukan berarti rugi nggak punya uang atau hilang uangnya, bukan. Orang yang dikatakan rugi itu adalah orang yang tidak memposisikan dirinya pada tempatnya. Rugi karena dia tidak menggunakan waktunya dengan baik, ya. Kan ada lagunya, kata Roma Irama gimana itu? Gunakan 5, ya. Lakukan 5 sebelum datangnya 5. Nah, ini Pak Komar sudah pernah disampaikan waktu kultum, ya. Baik anak-anak semuanya. Nah, sebagaimana lagu yang dinyanyikan oleh salah satu tim nasyid dari Malaysia ini ya, yaitu dari Raihan, gunakan waktu yang baik ya, yaitu 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kita dengarkan coba lagu ini ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang termasuk sebagaimana yang dikatakan Allah, yaitu orang yang merugi. Kita dengarkan dulu coba lagunya seperti apa ya. Tolong disimak dulu anak-anak ya. Nah, jadi lagu ini menjelaskan bahwasanya kita itu sebenarnya adalah orang yang rugi ya, kecuali adalah orang yang selalu melakukan kebaikan. Ya, coba kita simak dulu lagu dari nasyid berikut ini ya. Kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit,
ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, hidup sebelum Jangan kalian belajar, udahlah nanti aja kalau sudah tua juga bisa. Itu Kak Komar aja katanya dulu males, sekarang dia pinter. Nah, jangan kalian menyesal ketika nanti sudah tua. Karena apa? Muda itu tidak akan datang kembali ketika kita sudah tua. Nah, jadi gunakan waktu muda kita untuk belajar, untuk mencari rezeki, untuk ibadah. Nah, kemudian gunakan waktu sehat kita untuk apa? Untuk belajar juga. Jangan kita mau belajar, mau membantu orang tua, nanti aja. Tahu-tahu kalian sakit, mau belajar nggak bisa. Nah, itu jadi jangan kita sampai rugi ketika kita tahu-tahu udah sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah dibilang jangan minum es, kalian masih minum es. Padahal mama sudah bilang, kalau di sekolah jangan jajan es, jangan jajan sembarangan. Kalian tetap aja ngotot minum es ya. Kadang sampai 2 kali, sampai 3 kali. Nah, itu jangan kalian lakukan. Jadi di masa muda gunakan waktunya untuk belajar. Jangan sampai nungguin tua. Ya. Di masa lagi sehat gunakan waktu untuk belajar. Jangan nunggu waktu sakit. Yang selanjutnya, dikala kalian sedang lenggang. Tahu lenggang? Lenggang itu maksudnya dikala kalian waktunya sedang tidak sempit, tidak sibuk. Gunakan waktu kalian untuk belajar juga. Jangan sia-siakan waktu kalian sampai kalian akhirnya sibuk. Lah udahlah, besok lagi PR-nya 2 kali aja. Bu Guru, nanti PR-nya sekalian aja ya. Tahu-tahu kamu sakit, tahu-tahu kamu sibuk, tahu-tahu kamu mau jalan-jalan, tahu-tahu kamu ada kesibukan yang lain. Nah, itu akhirnya menyesal kemudian. Nah, itu ya, jangan sampai kalian menunggu waktu tua untuk belajar, jangan sampai menunggu kalian sakit, jangan sampai menunggu kalian sibuk, ya, itu. Kemudian gunakan waktu hidup kita untuk belajar juga. Jangan sampai kalian kita menyesal dikala kita nanti dicabut nyawanya. Nah, untuk min dari kalian belum bisa sholat, kalian belum bisa baca Al-Quran, kalian belum bisa ngaji, tahu-tahu sama Allah sudah diambil nyawanya. Nah, untuk billah. Nah, itu ya, jangan sampai itu. Jadi gunakan waktu kita untuk sebaik-baiknya. Juga ketika kita lagi punya rezeki, jangan pelit. Orang sedekah itu bukan berarti kita harus pakai duit aja, bukan. Membantu teman, membantu ayah bunda di rumah, itu termasuk sedekah. Yang penting kita ikhlas. Untuk apa kita ngasih uang banyak ke orang lain, tapi sementara hati kita nggak ikhlas. Ngasih bantuan, ngasih uang, ngasih makanan, sementara kita ada hal lain, pengen dipuji lah, pengen dihormati, pengen disebut-sebut namanya.
ya berarti itu kita masuk orang yang wal asri tadi, orang yang merugi. Sesungguhnya kata Allah, orang yang tidak melakukan kebaikan itu masuk orang yang merugi, kata dalam lagu tadi, yaitu jagalah 5 sebelum datangnya 5 perkara. 1, jaga masa sehatmu sebelum sakitmu. Jaga mudamu sebelum tuamu. Jaga kayamu, jaga banyak rezekimu sebelum kamu jadi miskin. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, jaga hidupmu. Ya, jaga hidupmu. Perbuatlah baik ketika kamu hidup sebelum kamu mati. Gitu ya. Kemudian yang terakhir apa tadi? Ya, jaga waktu lenggangmu sebelum waktu sibukmu. Kalau kita sudah sibuk, mau ngapa-ngapain sulit. Mau ngapa-ngapain, mau belajar, apalagi mau belajar. Mau bantu orang tua aja nggak bisa. Nah itu, jadi kita jangan sampai termasuk orang yang merugi. Baik anak-anak semuanya. Nah, jadi pesan dari surat Al-Asr tadi, ya, yang sudah kita tulis pada minggu kemarin, yaitu adalah jangan kita sampai jadi orang yang merugi. Jadi supaya kita nggak rugi gimana? Ya, kita selalu melakukan kebaikan, mengisi waktu dengan baik, ya. Nah, perbuatan-perbuatan baik ya tentu kalian sudah tahu semua, belajar, bantu orang tua, kemudian menggunakan waktu yang baik bagaimana, Pak? Menggunakan waktu yang baik itu artinya gunakan waktu kalian saat untuk belajar, ya gunakan waktu belajar, ya. Kalau dikala main, ya gunakan waktunya untuk main, jangan dibalik. Nah, itu ya. Jangan dibalik, di waktu main kalian belajar, di waktu belajar kalian main. Nah, itu berarti kalian tidak termasuk orang yang merugi kalau tidak menggunakan waktu dengan baik. Kemudian disiplin, artinya disiplin itu ya kita tepat waktu. Kalau ke sekolah di jam 7 sudah di sekolah, ya jam 7 harus sudah di sekolah. Ya kecuali kalian sakit, kecuali di dalam perjalanan kalian ada sesuatu yang mudarat. Mudarat itu artinya sesuatu yang menjadi kalian tidak bisa sampai ke sekolah tepat waktu, ya. Ya, Pak, ya sih Pak, aku kemarin ke sekolah, kemudian ban motor ayah kempes karena kena jarum, jadi harus ditempel dulu, makanya aku telat. Ya kalau telat sekolah sekali 2 kali sih tidak mengapa, tapi kalau ke sekolahnya setiap hari telat melulu, ya namanya itu bukan disiplin. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi sekali lagi, pesan yang terdapat dalam surat Al-Asr yang kemarin kita sudah tulis, yang ini yaitu Al-Asr itu artinya adalah waktu atau masa. Kemudian pesan dalam surat Al-Asr itu apa? Semua manusia itu sebenarnya adalah rugi, ya. Kecuali orang yang selalu mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Menggunakan waktu-waktunya untuk kebaikan. Kemudian selalu disiplin waktunya. Seperti itu ya anak-anak ya. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Baik rugi di dunia maupun terlebih rugi di akhirat. Bagaimana caranya supaya kita tidak rugi? Sekali lagi yaitu dengan cara melakukan perbuatan baik, menggunakan waktu untuk kebaikan, disiplin dalam menggunakan waktu. Nah, itu ya. Baik, itu anak-anak, kalau kemarin kita sudah mencatat tulisan ini ya di halaman 55, Pak Komar pengen kalian kerjakan yang ini ya anak-anak ya. Ya, yang ini kalian kerjakan, silahkan ya. Sudah ya? Udah belum ya? Nah, kalau memang sudah, ya berarti kalian bisa melanjutkan tugas yang di bawahnya. Tapi kalau belum, ya tolong dikerjakan ya. Pak Komar minta tolong kalian kerjakan, tinggal diklik aja ya, tinggal diklik aja tugas kalian ini, tinggal diklik aja, ada di bawah video ini ya, ada di bawah video ini linknya.
Ayah bunda mohon bantuannya untuk bisa dibuka link tugas ini bagi putra putrinya yang belum ada di bawah video ini ya. Tinggal dibuka linknya, kemudian tinggal di checklist aja, atau bisa di ya atau tidak ya. Pilih ya atau tidak ya, itu Google Form. Nanti kalau diklik akan keluar Google Form. Jadi putra putrinya silahkan. Contohnya begini, aku melafalkan surat Al-Asr. Ya, berarti putra putri bapak sudah bisa mengeja atau bahkan sudah bisa membaca dengan lancar surat Al-Asr. Nah, berarti pilihnya ya. Kalau belum bisa, Pak, aku belum bisa baca, aku ngeja aja belum bisa, ya pilihnya yang tidak ya. Kemudian yang kedua, aku mah sudah hafal Pak, aku belum bisa baca sih tapi sudah hafal, ya pilihnya yang ya. Pak, aku mah belum hafal surat Al-Asr itu, pilihnya tidak. Nah, seperti itu ya. Pak, aku mah hanya hafal surah ayat yang pertama doang, ya pilih iya. Pak, aku mah hanya hafal surat kedua ayat kedua doang, pilih yang ini, pilih ya. Atau aku mah hafal semua Pak, ya Pak, pilihnya yang ini aja, ini nggak usah diklik lagi. Atau kalian mau dipilih semua karena memang sudah hafal ayat 1 ayat 2, ya ini mau dipilih ya, ini pilih ya, ini pilih ya, ini pilih ya, juga boleh ya. Kemudian yang ketiga, aku juga tadi sudah mendengarkan penjelasan Pak Komar, aku paham. Berarti aku tahu isi dari pesan surat Al-Asr itu apa. Ya, kalau putra-putri ayah bunda sudah paham apa isi dari pesan surat Al-Asr, berarti pilih ya. Kalau ternyata mendengarkan dari video saya tadi belum paham juga, ya pilihnya tidak ya. Ya, awas ya, Pak Komar akan mengetes kejujuran kalian. Kalau memang kalian memang sudah benar-benar sudah hafal, sudah mengisi ini semua, nanti suatu saat Pak Komar akan tes ya, akan Bapak cek apakah benar kalian ini sudah bisa melafalkan sendiri, sudah bisa membaca sendiri. Kalau kalian pilih ya, atau kalian sudah bisa, sudah paham, sudah mengetahui sedikit-sedikit tentang pesan surat Al-Asr, kalian pilih ya. Nanti Pak Komar akan tanya di sekolah ya. Kalau memang belum, ya pilih aja belum gitu ya. Nah, kemudian aku menggunakan waktu untuk perbuatan yang baik. Contohnya aku menolong ayah bunda di rumah, nanti pilih ya. Oh, aku mah nggak pernah nolong ayah bunda, aku mah bangunnya juga suka kesiangan. Oh, ya pilih tidak ya gitu ya. Jadi untuk mengisi kolom ini, Pak Komar minta kalian kejujurannya ya, karena suatu saat entah satu atau dua dari antara kalian nanti di kelas akan Bapak coba cek kejujuran kalian ya. Oke anak-anak ya, baik. Oh, kalau memang ada yang sudah mengerjakan ini kemarin di sekolah, ya berarti kalian tinggal mengerjakan yang di bawah ini ya. Al-Asr artinya apa ya? Nah, kalian jawab ya. Ayah bunda minta bantuannya, anaknya yang menjawab, ayah bunda yang mengetik ya. Kalau memang putra putrinya sudah bisa mengetik, ya silahkan ya. Tapi kalau memang putra putrinya tidak bisa mengetik, ya tolong untuk bisa ayah bunda yang mengetikkan ya, di kolom Google Form ini yang di bawah ini ya. Kita harus titik-titik dalam menggunakan waktu. Nah, jawabannya apa ini? Ya, silahkan putra-putri ayah bunda untuk bisa menjawab, ayah bunda yang mengetiknya. Kemudian yang ketiga, manusia akan titik-titik apabila waktunya tidak dipergunakan dengan baik. Nah, isinya apa ini? Silahkan putra-putri ayah bunda yang menjawab, ayah bunda yang mengetiknya. Itu ayah bunda semuanya. Untuk pekerjaan ataupun tugas yang bisa dilaksanakan untuk putra-putrinya. Semoga hari ini
putra-putri kita semuanya bisa belajar melalui surat Al-Asr ini, melalui pembahasan maknanya ataupun pesan-pesan yang ada dalam surat Al-Asr. Dan semoga anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, selalu nurut kepada ayah bundanya, kemudian rajin belajarnya. Juga ingat pesan Pak Komar tadi, gunakan 5 sebelum datangnya 5. 1, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Untuk apa? Belajar dong. Kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Apa? Ya, belajar juga dong, ya. Kemudian apa lagi? Masa hidup kita sebelum masa mati kita. Apa itu, Pak? Ya, tentu belajar dan membantu orang tua jadi anak soleh-soleha. Kemudian apa lagi? Masa kayamu, masa banyak rezekimu sebelum masa miskinmu. Artinya, ketika kita banyak rezeki, ya tentu gunakan rezeki kita, uang kita, tenaga kita, kesehatan kita untuk belajar dan banyak beribadah. Nah, itu sebelum kita menjadi orang sakit atau menjadi orang miskin. Kemudian yang terakhir, gunakan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Nah, Pak, aku mah kalau siang habis pulang sekolah capek tahu, gak mau belajar lagi. Aku suka ngantuk. Ayah, bunda suka maksa. Berangkat. Padahal mah baru ke jam 12:30. Suruh ke sekolah madrasah. Capek, tahu bunda? Nah, jadi apa? Kalau kita sudah terbiasa dengan capek, makanya cari waktu posisi kita, di mana waktu kita lenggang, di mana waktu kita belum sibuk. Waktu sibuk itu artinya ketika kamu capek, berarti kamu sudah waktu sibuk itu. Nah, jadi gunakan waktu kesempatan kamu dikala kamu tidak sibuk, tidak capek untuk belajar, bantu ayah bunda, kemudian apalagi? Ya ibadah tentunya. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik anak-anak yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, mungkin untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Bapak minta sambil dibantu ayah bunda, tolong sekali lagi, tolong isi ya kolom ini dan jawab pertanyaan ini sebagaimana yang ada di link di bawah ini ya. Linknya sudah Pak Komar taruh di bawah. Ya. Mau ditulis di buku tulis, boleh. Kalau mau ditulis di buku tulis boleh. Ya. Mau ditulis di buku tulis boleh. Kemudian dipoto, dikirim melalui link yang ada di bawah ini juga boleh ya. Jadi kalau kalian mau ditulis aja, boleh di buku tulis ya, ditulis kemudian dijawab, kemudian dipoto, kemudian dikirim ke link yang ada di bawah ini juga boleh nih linknya ya. Atau mau dijapri ke WA Pak Komar, boleh ya. Tapi jangan lupa ya, nama. Nah, nama dan kelasnya tolong ditulis. Nanti Pak Komar bingung, ini pekerjaan punya siapa ya? Ini tugas punya siapa ya? Nah, kalau nggak ada nama, Pak Komarnya bingung. Oke ya anak-anak ya? Oke. Untuk pertemuan hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa hari ini tugasnya tolong dikerjakan ya. Baik mengerjakan melalui link atau boleh juga secara ditulis dan dipoto dan dikirim melalui WA atau link yang ada di bawah ini juga boleh ya. Dan Bapak tunggu tugasnya ya. Bapak harapkan ya kalau bisa tugasnya jangan lama-lama ya. Nanti kalau sampai minggu depan lagi belum dikirim ya nanti Pak Komarnya sibuk ya. Karena Pak Komar juga kan banyak pekerjaan yang lain yang harus Pak Komar selesaikan. Pak Komar juga kan ngajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya nanti kalau kalian ada yang belum mengerjakan tugas,
di minggu ini, bahkan sampai di minggu depan, ya, tugas ini nggak dikerjakan, ya nanti menumpuk tugasnya, akhirnya kalian akan lupa. Ya. Baik ya anak-anak ya, mungkin ini yang dapat Pak Komar sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jadi sekali lagi Pak Komar mohon maaf, untuk hari ini belajarnya kita hanya melalui daring ya, melalui rekaman saja. Tapi meskipun demikian Pak Komar minta kalian tetap semangat ya. Oke ya? Baik, ini saja yang dapat Pak Komar sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan Bapak. Bapak hanya manusia biasa, tentu banyak kekurangan dan kehilafan. Kritik dan saran dari ayah bunda saya selalu harapkan supaya untuk saya lebih baik lagi dalam mendidik putra putri ayah bunda semuanya. Baik, kita akhiri untuk pertemuan di hari ini dengan mengucapkan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Komar akhiri tutup dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.